Akan tetapi saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat. Hidup rakyat! Hidup PNI! Bubarkan HMI! Bubarkan Mansuri! Kanyang Malaysia sekarang juga! Hidup Indonesia! Yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda. Dari sebuah negara yang baru merdeka, Bung Karno menginginkan agar dunia internasional mengenal dan menghargai Indonesia. Karena itulah, Indonesia bersedia menjadi tuan rumah sebuah perhelatan akbar, Asian Games keempat, tahun 1960. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialisme. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Malaysia can survive this aggression from Indonesia, there will be trouble, a lot of trouble for all these countries in Southeast Asia. And if Malaya were to go under Indonesia, then I think there's no hope for any free world or democracy in that part of the world. I think the whole of Asia would fall under communist domination.
ini sekarang sedang dikepung, saudara-saudara. Malaya itu, Singapura adalah satu basis sebetulnya, saudara-saudara, daripada kekuasaan militer Inggris. Kalimantan Utara basis daripada kekuasaan militer Inggris. Dan saya beritahu pada saudara-saudara, Inggris sekarang hendak memperkuat juga pulau di selatan kita. Dijadikan juga basis yang kuat. Jadi utara kita dikepung, selatan kita dikepung. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung, minta tolong. Tidak. Kami malah berkata, ya kejero kayak manuk beranjangan. Kau paksa kita kayak lompat angin. Kenapa kau limpah kau paksa di Indonesia? Hancur luar sama sekali. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini.
kerendahan hati dan penuh rasa tanggung jawab, kami sebagai pengemban ketetapan MPS nomor 9 dan atas nama seluruh prajurit-prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menerima penugasan tersebut. Kami tidak dapat dan tidak akan menjanjikan apa-apa kepada majelis pemegang kedaulatan rakyat khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, selain akan memberikan segala kemampuan kami untuk menyelesaikan Dwi Dharma dan catur karya kabinet Ampera dengan sekuat tenaga, dilandasi oleh tekad dan iktikat pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara. Kami mohon doa restu dari pimpinan dan seluruh anggota MPRS. Kami mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia. Kami akan melaksanakan keputusan-keputusan majelis. Tugas kita masih berat, tugas kita masih banyak yang harus diselesaikan. Kesulitan-kesulitan masih harus kita hadapi. Marilah kita lebih giat bekerja untuk kepentingan rakyat. Orde Baru telah mencapai lagi suatu kemenangan besar yang prinsipil. Orde Baru pasti mencapai tujuan cita-citanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi rahmat dan bimbingan kepada kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia, dalam tujuannya mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan sebutan lain dari sistem demokrasi parlementer yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem ini dijalankan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Periode demokrasi liberal dimulai setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa disebut NKRI. Dari semula bernama Republik Indonesia Serikat. Pembentukan RIS berdasarkan persetujuan di konferensi meja bundar yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Oke, lanjut. Salah satu Indonesia yang meneliti perkembangan politik Indonesia pada dekade 1950-an yakni Herbert Wade menyebut demokrasi liberal sebagai demokrasi konstitusional dalam bukunya Di Wilopo Kabinet tahun 1952 sampai 1953. Turning point in post revolutionary Indonesia tahun 2007. Wade menyebut sistem demokrasi di Indonesia pada era tahun 1950 sampai 1959 menitik beratkan pada berjalannya sistem politik yang didominasi oleh sipil. Selain itu, Wade juga menyimpulkan demokrasi liberal sebagai periode yang penuh dengan harapan-harapan baru untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di berbagai bidang. Namun Wade menebarkan anggapan bahwa di masa tersebut stabilitas politik Indonesia belum kokoh. 1. Sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal, mengutip dari buku Sejarah Indonesia kelas 12 karya Abdurrahman DKK
2018-25. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh UUD sementara 1950, UUDS 1950 sebagai konstitusi tertinggi berdasar ketentuan dalam UUD 1950. Sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer berarti kabinet pemerintahan disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepertanian dalam parlemen, maka itu ia sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Oke, lanjut. Dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi lambang kesatuan saja. Penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebebasan berpendapat dari rakyat yang diwakili oleh partai di parlemen. Akan tetapi, dalam perjalanannya sistem ini seolah menjadi buah semalakama karena kebangsaan berpendapat yang bertujuan mewujudkan kestabilan politik tidak sesuai dengan kenyataan saat itu. Situasi politik tidak stabil, sebab seringkali terjadi pergantian kabinet yang begitu cepat. Oke, lanjut. Salah satu sebabnya adalah perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal yakni sebagai berikut. Yang ke-1, Kabinet Natsir Masyumi dari tahun 1950 sampai dengan 1951. Kabinet Sukiman Masyumi dari tahun 1951 sampai dengan 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo PNJ 1952 sampai dengan 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Midjoyo J PNJ dari tahun 1953 sampai dengan 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap Masyumi dari tahun 1955 sampai dengan 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Midjoyo JJ PNJ dari tahun 1956 sampai dengan 1957. Yang ketujuh, Kabinet Dijuanda Jaken Kabinet dari tahun 1957 sampai dengan 1959. Oke, lanjut. Yang kedua, sistem kepertanian pada masa demokrasi liberal menurut Charles G. Friedrich yang dikutip dalam karya Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik 2008-403. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasa terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasa ini memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta materi. Oke, lanjut. Menurut Abdurrahman DKK dalam Sejarah Indonesia kelas 12 2018-66, sistem kepartaian di Indonesia pada era demokrasi liberal ialah sistem multipartai, pembentukan banyak partai. Menurut Muhammad Hatta, bersetujuan buat mengukur kekuatan perjuangan Indonesia dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Akan tetapi partai-partai politik kala itu gambar saling bersaing dengan cara mencari kesalahan dan menjatuhkan akibatnya. Pada era ini sering terjadi pergantian pemerintah. Oke, lanjut. Saat banyak kabinet tidak berumur panjang, program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya ketidakstabilan baik di bidang politik, sosial, ekonomi hingga keamanan. Meski demikian, pada masa demokrasi liberal pernah berlangsung pemilu pertama di Indonesia.
yakni pada tahun 1955. Pemilu yang diikuti oleh 29 partai politik dan digelar untuk memilih anggota DPR serta Dewan Konstituante ini disebut sebagai pemilihan umum paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Oke, 3. Pemilihan umum 1955. Pemilihan umum pemilu 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang digelar secara nasional. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Sejatinya, sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1906. Hal itu dicantumkan dalam Maklum X atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk memilih anggota dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Oke, lanjut. Tetapi berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu pada tahun 1955 dilakukan 2 kali. Yang pertama pada 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember tahun 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR. Tidak ada konstituante. Selesai. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu tahun 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Terima kasih.